Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap dahsyat luar biasa dan kalian semua sehat-sehat sampai detik ini ya teman-teman. Oke, saya perhatikan teman-teman dari data CoinMarketCap ini, sepertinya dia seperti steady state ya, kondisi di global crypto market cap kita. Nggak naik gila-gilaan juga, nggak turun gila-gilaan juga teman-teman, seperti itu ya. Dan ini Anda pasti tahu karena memang The Fed kan sudah memberitahu ya minggu lalu ya bahwa fix mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Walaupun saya melihat teman-teman sudah mulai juga ada yang bersuara bahwa itu kekecilan. Jadi Anda dan saya harus tetap waspada ya teman-teman, bahwa seperti yang saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, kalau dia naikinnya kecil, kemungkinan itu akan long term. Ya, jadi butuh beberapa kali naik karena berdasarkan para pengamat market, ya seharusnya dia bisa naik 6-7 kali tahun ini teman-teman. Jadi kalau 25 basis point, ya mungkin dia harus kejar lah ya naiknya 1-2% ya dari segi suku bunganya. Mungkin seperti itu. Jadi makanya crypto market juga nggak naik gila-gilaan juga, nggak terlalu euforia, turun juga nggak terlalu gitu. Tapi kita nggak tahu ya, karena ini kondisi lagi perang Rusia sama Ukraina, kita nggak tahu sampai sejauh mana dampaknya. Nanti teman-teman saya harapkan rajin memperhatikan. Oke, jadi pada sore hari ini teman-teman, saya tergerak nih ceritanya mau menyampaikan beberapa review tentang Dogezilla. Ya, Dogezilla. Namun sebelumnya saya mau sampaikan, teman-teman silakan diikuti ya. Ini adalah semua media sosial Pahlawan Kripto, ini brand saya. Ya, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram t.me/pahlawan_kripto. Saya minta tolong dijaga di dalam karena saya tidak mengizinkan fooder alias berantem ya. Harus saling menghormati, saling menghargai di dalam, harus sejuk dan harus kondusif ya. Twitter juga saya aktif ya, @charles_yan, Instagram juga saya aktif. Fanpage juga ada ya teman-teman, ini dia linknya. TikTok juga saya baru buat karena ada yang minta TikTok ya. Silakan subscribe channel kalau misalnya seperti ini ya, YouTube. Kemudian kalau media sosial yang lain silakan follow, jadi follower ya, like, comment, share ya teman-teman. Saya aktif kok di media sosial semua ya teman-teman. Ini ya di sini saya aktif banget ya, karena ini kan tidak sulit untuk membuat konten di Twitter, kemudian di di IG juga aktif, saya aktif juga. Ini di Facebook ya, di fanpage saya aktif juga. Dan ini kemarin saya baru buat TikTok ya. Banyak yang sudah menyarankan, terutama dev. Nah, ini dia channel saya ya teman-teman. Oke, saya sekarang ke Dogezilla. Jadi teman-teman, begini ya, saya mau kasih tahu sama kalian bahwa begini, rata-rata chart ya token itu rata-rata begini dia. Begitu Fairlance terbang ya, habis itu ngedam. Nah, yang kalian harus bahas, seringkali banyak holder itu gagal paham karena matanya hanya melihat dari puncak sini. Saya ulangi ya, seringkali jadi gagal paham karena mata kalian ngelihatnya dari puncak Monas ini ke sini. Jadi kalian gagal. Jadi yang ada di otak kalian itu, wah udah ngedam sampai 98%, 99%. Wah, scam deh ini, rakpul deh pasti. Nah, akhirnya kesimpulannya begitu. Dan nggak sedikit ya, bukan cuma satu juga, saya lihat YouTuber yang juga membuat video langsung menyimpulkan, wah waspada deh holdernya, udah fix deh, saya scam, rakpul deh, apa segala macam.
Kayak gitu, padahal penggalian-penggalian infonya juga masih sangat dangkal, kasihan juga saya ngelihatnya, seperti itu. Jadi begini loh teman-teman, sebelum kalian menyimpulkan dari puncak Monas ini sampai sini, mentang-mentang dia ngedam sampai 99%, saya mau bertanya terlebih dahulu, kalian pernah nggak ya, saya ulangi sekali lagi, sebelum kamu, mau YouTuber kayak kamu, mau apa kayak nama kamu, atau siapa ya, sebelum kamu menyimpulkan dari puncak Monas ini ke sini, apakah kalian pernah mengadakan riset penelitian kronologis, dari sini, pertama Verland sampai naik di sini, itu apa faktor pemicunya? Pernah tahu nggak? Pernah riset nggak? Itu dulu saya mau tanya. Bedah, potong ini chart ini jadi 2, ya. Before and after. Jadi ini before dumping, before dumping ke kiri ya, dari mulai sini, ya. Before dumping sama after dumping. Nah, kalian pernah tahu nggak apa sih yang membuat dia bisa sampai terbang gila-gilaan sampai nih 30.000%? Kalian nggak pernah tahu kan, dan kalian nggak mau tahu dan abaikan biasanya. Itu mata kebanyakan orang itu cuman ngeker dari puncak Monas ini, dia ukur ke sini, oh udah 99%, oh ini dam ini pasti scam rakul ini. Kayak gitu, ya. Sekarang kalian lihat ini kan naik ini sekarang. Kalau saya lihat ini, ya dalam 1 minggu terakhir dari sejak tanggal 14 sampai hari ini kan tanggal 21, ini udah terbang 500%. Kalau mau lebih fair lagi, ini coba ukur dari titik anjlok sini. Nah, makanya saya bilang jangan jadi orang yang FOMO, itu juga gitu. Suruh siapa kamu belinya di sini? Suruh siapa kamu belinya di sini? Suruh siapa kamu belinya di sini? Kenapa kamu nggak belinya di sini gitu loh? Di sini ini yang saya buletin nih, tuh. Ya, atau saat-saat seperti ini, pada saat dia jeblok di sini, kenapa kamu nggak beli di sini? Sehingga dari sini jeblok tanggal berapa ini kemarin? Tanggal 14 jam 3 subuh, kamu beli aja di sini. Sehingga sekarang udah 2000%, naik deh tuh. Kamu punya aset 20 kali lipat. Ya, 1 juta jadi 20 juta. Lumayan kan? Begitu loh. Jadi, yang salah siapa? Pertanyaan saya begitu. Yang salah siapa? Siapa yang suruh kalian beli di sini? Siapa suruh kalian beli di sini? Iya kan? Begitu loh. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan devnya, padahal kamu yang salah strategi. Akhirnya jadi puder karena kamu nyangkut. Memang di puncak gunung sini ya dingin lah. Gitu loh ya. Jadi tolong kalau mau mengkaji sesuatu, kalian lihat dulu dong sebelum dia ngedam, ini apa jalan ceritanya sehingga naik begini. Pertanyaanku adalah, ada nggak pemicunya? Apa pemicunya? Ayo. Kalau tidak ada, maksudnya nggak ada itu, apa pemicunya? Yang benar fundamentalnya pemicunya adalah jelas utility-nya. Iya kan? Jelas komunitasnya, kuat maksudnya. Kemudian dev-nya memang ya docs lah, dan memang secara roadmap progresnya juga bagus, banyak gitu. Pertanyaanku adalah, sejak dia Verland tanggal 22 lah, saya katakan 22 Oktober sampai sini nih. Sampai ya katakan di sini lah ya, sampai 30. 1 minggu ternyata. 1 minggu terbang 30.000%. Pertanyaan saya, apa yang menjadi daya dorongnya sehingga bisa terbang sampai 300 kali lipat ini? Apa? Tunjukkan sama saya, show me. Apakah ada utilitas? Saya rasa tidak ada. Apakah ada komunitas yang udah solid? Saya rasa belum, ini kan baru. Apakah ada burning-burningan yang sudah banyak? Enggak, saya bisa lihat, kalian bisa lihat sendiri nih. Nih, ini dia. Ya, kemarin itu pemicunya ya ini salah satunya, teman-teman. Ini kan kemarin baru 5%-an ya. Baru 5%-an kalau nggak salah. Anda bisa cek di sini, bisa klik, dan kalian bisa lihat ini, teman-teman. Nah, tuh. Ini kan dibakarnya kapan nih mulai bakar-bakaran nih? Dari mulai 14 hari yang lalu ya, mulai gencar. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini memang pemicunya sempat kemarin, awal-awal ya. Awal-awal di sini, awal-awal seperti itu, mulai gara-gara dibakar. Tetapi bukan hanya karena itu, ternyata berlanjut ada sentimen-sentimen yang lain. Jadi kesimpulan saya, hanya karena dia ngedam, kita nggak bisa langsung serta-merta mengatakan fix scam rug pull. Kalian terlalu picik kalau seperti itu. Saya mau bilang aja, kamu picik kalau hanya begitu cara berpikir kamu. Kamu nggak mau, kamu malas untuk evaluasi, kamu malas untuk mengkaji, kamu malas untuk mengecek ke belakang. Ini karena apa naiknya? Ini naiknya nggak original. Ini naiknya karena dibuat-buat, dikarbit istilahnya. Dipam sama whales, habis itu kabur dia.
Sebetul-betulnya dari sejak Oktober sampai sekarang, ini bulan berapa? 11, 12, 1, 2, 11, 12, 1, 2, 3, ya 5-6 bulan lah katakan. Dalam 6 bulan, saya mau nanya, apa sih proyeknya yang sudah launch? Saya mau tanya, ayo coba, siapa yang bisa jawab? Ya, Zilla Fold-nya udah launching belum? Udah bisa digunakan, Zilla Swap udah bisa digunakan, Zilla Force sudah bisa digunakan. Udah bisa digunakan semuanya? Belum kan? Jadi, saya mengatakan, ini memang harga wajar, harga-harga sekarang ini, dari sini sampai sini, dalam 6 bulan nih kemarin nih, di sini. Dalam 6 bulan, ya terbang 1000%. Itu wajar, wajarnya ya di situ. Jadi ini maksudnya gimana Bang? Ini nih nggak wajar, sama seperti bab doge saya bilang. Lupakanlah ini, kalian pancung aja, anggap aja dari sini sampai sini. Ini anggap nggak ada, karena ini cerita ini dibuat-buat sama Wheels. Ya, kalian aja ngikut-ngikut gitu loh. Saya sih nggak beli di sini ya. Saya beli, tapi saya beli di dekat-dekat sini. Nggak bawa-bawa banget, tapi dekat-dekat sini. Nah, seperti itu kan. Jadi saya nggak sibuk jadi fooder. Tidak bisa teman-teman. Hanya karena dia ngedam parah, kalian langsung simpulkan scam rakul itu terlalu picik kalian malas belajar. Ini juga contohnya, ya, ICN. Ini apalagi ini ICN ini, anaknya Ustadz Mansur ini. Ini harga detik ini teman-teman, itu tuh udah di bawah dari harga Fairlance-nya. Tuh, 87%, hampir 100% sudah. Nih, kalian tarik aja nih di sini. Tuh, ya, nih, 80% lebih di bawah harga Fairlance. Kalian berani bilang ini scam rakul? Coba kalian DM Ustadz Mansur atau anak perempuannya itu, ini scam rakul. Kalian ngomong aja di grupnya. Gitu. Bagaimana kalian bisa ngomong ini scam rakul? Oh, proyeknya aja lagi jalan. Gitu. LP masih ada. Begitu. Itu satu, ya. Pembanding. Ini lagi token ASICS. Kalian lihat nih, ini udah habis-habisan loh. Dikit lagi ini balik ke harga Fairlance-nya. Kalian berani ngomong ini scam rakul? Bilang aja di grupnya, scam rakul gitu, fix. Masih ada LP-nya? Sama kan? Ini juga Dogezilla masih ada LP-nya ini. Oh, mana? Ini. Masih 100-an ribu US dollar lebih. Masih banyak itu. Oke, yang berikutnya. Nih, Buff Doge. Kalian berani bilang ini scam rakul? Masih banyak itu, masih tebel tuh. Malah dia lebih tebel, apa itu namanya? LP-nya dibandingkan dengan ICN. Masih, devnya masih kerja tuh. Ini masih kerja devnya. Begitu loh. Ini juga saya rasa masih kerja devnya. Ini ICN ini juga lagi kerja devnya. Bahkan ini vestingnya belum kelar lagi. Seperti itu. Berani kalian bilang itu scam rakul? Jadi tolonglah ya, YouTuber-YouTuber itu jangan malas gitu loh menggali info. Tolong dong, jangan asal-asal bikin kontennya seperti itu ya. Kalian menggiring opini publik. Kalau kalian bilang scam rakul, yang lain juga iya, enggih aja scam rakul. Lalu kalian nggak pernah meriset di belakangnya ini lagi ngapain. Ini devnya lagi kerja. Kalian baca dong. Tolong dong dibaca di apa yang namanya di Twitternya. Nih, kan ada di sini. The next puzzle in the evolution of Dogezilla. Ini yang disebut dengan step 5. Kalian bisa klik ini dan langsung dia link ke Telegram. Ada keterangannya di sana. Baca dong di sini. Kalau nggak ngerti, translate pakai Google Translate. Seperti itu ya. Kemudian itu dia. Kemudian ini juga ada ya penjelasan-penjelasan di sini. Here we go, breaking new grounds. Jadi ya, sepertinya kalau saya melihat ya, devnya ini cara kerjanya ya suka ngebuat surprise buat kalian. Next leg up, 100 million market cap incoming. Jadi ya kita tunggulah. Kata dia, devnya ini market cap 100 juta itu sementara akan tiba, akan datang. Jadi kalau kalian lihat sekarang market cap baru 46 juta tuh, berarti 46 juta sampai sini dari mulai titik Fairlance ya, mungkin nanti kalau double ya mungkin di sini kali ya, seperti itu. Kalau atau di sini mungkin. Nah, kalau dia udah sempat ada di sini aja ini, di sini. Wah, udah mantap banget. Terus terang saya belinya udah di bawah di sini, saya belinya kurang lebih ya di sini. Ya kalau nanti bisa terbang di situ, market cap-nya beneran 100 juta, wah, saya udah cuan berapa ini ya? Dari sinilah, sekitar sini. Nah, lumayan lah, 650% upah nunggu. Gitu. Ada saya banyak, berapa kuadriliun saya beli. Saya biarin aja begitu. Dan saya ingatkan sama kalian, kan devnya ini sebetulnya fair loh.
Kenapa saya bilang fair? Dari awal tahun lalu udah dibilang 10 Commandments. Kalian harus sangat-sangat sabar ya kalau mau ikut Dogezilla. Udah dibilang. Kalau kamu nggak ngerti sabar dan sabarnya Anda aja belum lulus, mending jangan masuk sini. Kalian carilah tempat-tempat yang bisa jadi trader begitu ya, seperti itu. Makanya tadi saya buat di Twitter saya bikin begini nih. Ada 6 macam jenis trader. Yang pertama, trader harian. Itu dianggap pion lah kalau di catur. Ya, cuma ngambil 1, 2, 3% per hari gitu. Hari ini untung, besok jeblok, lusa jeblok, lusa lagi jeblok baru untung gitu. Ya gimana? Kemudian ada momentum trader, ada trader yang lihat-lihat momentum lah. Ada option trader, ada swing trader, ada trend trader. Kalau lagi naik kabur, kalau lagi naik masuk. Lagi ngedam kabur. Tapi ada yang ini. Nah, ini dibuat sebagai raja ini. Buy and hold investor. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman, beberapa pesan saya, janganlah kalian menyimpulkan secara sepihak dan sempit sebelum kalian menggali betul-betul atau tanya betul-betul devnya. Saya beberapa kali saya japri loh itu misalnya dev-dev tertentu gitu. Coba kalian tanya dong baik-baik gitu. Jangan langsung menghakimi, menjudge saja begitu ya. Kalian coba tempatkan diri kalian sebagai dev. Belum tentu juga kalian bisa lebih cepat kerjanya dari dev yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, untuk para holders, kalian perlu melihat ibarat puzzle ya, gambaran besarnya. Jadi jangan mudah juga goyang hanya gara-gara isu sana, isu sini, isu situ. Karena itu, saya udah bolak-balik bilang, bergabung dengan grup-grup energi positif, bukan dengan penggosip atau grup energi negatif. Sekalipun dia YouTuber, seperti itu. Saya nggak segampang itu loh mengatakan atau menyimpulkan, ini scam, ini rakul, enggak. Kalian bisa cek di anggota saya di grup Telegram. Ya, silakan aja. Ini grup Telegram saya, teman-teman. Kalian bisa masuk ke sini, ya. Ini membernya udah 5.600-an. Nih, t.me/pahlawan_crypto. Kalian bisa tanya sama mereka. Apakah mudah saya untuk menyimpulkan satu token itu scam rakul? Enggak loh. Dan saya ajar mereka begitu. Kalian jangan sembarangan bilang karena devnya pendiam seperti itu ya. Devnya mungkin kurang cepat kerjanya, langsung serta-merta kalian langsung memponis bahwa ini scam rakul. Waduh, kejam sekali kalian sebagai manusia, termasuk YouTubernya. Ya, pesan saya buat para YouTuber, influencer ataupun Anda, tolonglah riset lebih dalam. Ya, jangan malas untuk meriset. Cek dong ke belakang, teliti dong gitu ya. Tanya dong devnya kalau perlu begitu. Jangan langsung kamu main ponis aja, mentang-mentang bukan punya kamu tokennya. Seenak-enak kamu aja yang memutuskan sehingga orang jadi tercemar otaknya. Oke, teman-teman, buat holders, pesan saya kalian hold aja lah gitu. Saya belum mau jual gitu. Semoga dia balik lagi ke all time high. Lumayan kan? Ya gitu. Lumayan kalau balik lagi 30.000%, 300 kali lipat. Lumayan lah gitu ya. Saya misalnya invest 1 juta jadi 300 juta kan lumayan. Ingat teman-teman, patience will make a difference. Kesabaran itu yang akan membuat sebuah perbedaan. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video selanjutnya ya. Jangan lupa gunakan selalu uang dingin, bukan uang panas, supaya kalian dari holder nggak berubah jadi holder. Ya teman-teman, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.